tentang apa yang saya alami begitu ya. Jadi September 2005 saya kena sakit ini, itu sangat pendek sekali, karena saya tidak pernah periksa ke dokter. Saya tidak pernah periksa ke dokter, tapi tiba-tiba saya sudah dibuat tabel, maksudnya saya belum memberitahu ya rencana Tuhan yang begitu indah buat saya, dengan berbagai ketemu para profesor, dokter, juga tentunya ketemu mahasiswa ini, ya, Bapak Ibu. Jadi ketika saya periksa, tubuh saya makin kurus, saya tidak seperti sekarang, sebelumnya, tapi sebelumnya itu memang Bapak Ibu ya. Kemudian lipatnya sudah 3 jari, sudah jalan ke kanan ya. Jadi ketika saya periksa ke dokter, itu dicek laboratorium, itu ternyata yang saya sangat tinggi sekali. Awalnya 222.000. Yang harusnya jumlah normalnya itu 5.000 sampai 10.000. Dan saat itu saya nggak tahu kenapa seperti itu. Tapi di hasil lab itu langsung tertulis suspek leukemia granulocytic kronis. Jadi ketika tahu hasilnya seperti itu, saya langsung ke rumah sakit. Kemudian diulang lagi karena takut salah pengecekan. Ternyata confirm. Ternyata betul makin tinggi, 237.000. Kemudian karena pekerjaan saya suka bawa tur juga Bapak Ibu ke negara-negara begitu ya. Kemudian saya dapat kesempatan pergi ke Hollywood dan ke Israel. Saya ke sana, saya belum berobat. Jadi waktu saya tahu itu kronis, keluarga kami sedih. Kemudian saya dapat kesempatan pergi ke sana lagi. Kemudian saya minta izin kepada dokter katakan kalau pergi dokter ke Hollywood ya boleh. Saya mau berdoa karena penyakit ini belum ada obatnya. Ketika saya sampai di sana, saya periksa kembali dan positif itu saya benar memang leukemia. Ketika saya pulang, kemudian saya cari ke Prof, saya dapat rujukan ke Prof Karna di rumah sakit. Dicek lagi 1 bulan, sebetulnya makin kurus Bapak Ibu. Saya tidak mau makan begitu, karena makan itu nggak ada selera. Dan tangan saya kebanyakan ini mungkin agak sedikit juga ya. Dulu putih sekali. Dan saya betul-betul tidak punya harapan hidup. Saya sedih, keluarga saya, kebetulan saya teman saya juga tahu bagaimana pada waktu itu saya drop sekali. Tapi ketika saya mulai perlahan, saya coba ke dokter, saya diambil sistem belakang, dicek lebih lagi dari sumbernya. Dari sistem belakang, ternyata posisinya makin tinggi, 293.000. Jadi makin tinggi sekali. Kemudian dokter katakan obatnya cuma ada 2, yang satu murah, satu mahal. Kemudian saya tanya ke Pak Dokter, ke Prof itu, mahal bagaimana ke tubuh atau murah? Prof ini katakan kalau mahal murah obat itu tergantung dari tubuh kita. Bagaimana dia bisa menerima obat tersebut. Akhirnya saya tanya ke keluarga, ke perusahaan, ada satu obatnya yang cukup mahal. 1 bulan obatnya 12 juta begitu. Namanya Glicek ya. Kemudian saya minum itu. Nah, karena saya begitu sudah banyak teman-teman yang tahu saya sakit, kemudian seluruh hamba Tuhan juga tahu, ada beberapa hamba Tuhan yang kenal saya, memberitahu dari luar kita. Ada luar kita ya. Di luar kita. Dari luar kita inilah yang menonton saya. Dia memberitahu saya, kamu mesti minum nih, ini. Kemudian saya diberi 1 kardus, 4 isinya. Kemudian juga kebetulan saudara sidang saya itu juga tahu saya sakit ya. Kemudian dia juga dorong saya, karena sebelumnya saya pergi dengan beliau, tapi beliau nggak saya beritahu waktu saya Bapak Ibu saya tidak beritahu kalau saya sakit, karena saya nggak mau merepotkan peserta. Jadi kemudian saya bawa tur, kemudian sampai saya tahu saya sakit, kemudian saya didorong untuk minum Panhitinoni, dan dia sudah ada obat 12 juta, 1 Panhitinoni Bapak Ibu. Ya, jadi buat saya betul-betul pada saat itu saya nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir bagaimana nggak bisa mikir, karena obat yang mahal dengan Panhitinoni. Tapi terus terang karena Bu Margita force saya untuk minum, kemudian minum, saya minum. Hasilnya gimana ya? Jadi di sini saya beliau tabel. Jadi waktu saya minum itu obat, Panhitinoni saya minum juga. Tapi belum tahu banyak bersih Panhitinoni, minum berhenti. Karena saya masih shock dengan keadaan leukemia ini. Kemudian mulai perlahan saya tidak teratur. Dan saya tetap berhenti Bapak Ibu. Tapi waktu saya minum Panhitinoni dari 293.000, minum Glicek langsung turun 126.000. 126.000, terus saya lagi. Tapi di tengah perjalanan di tanggal bulan Maret itu masih ada hati. Jalan apa hati ya, ada jalannya.
HB saya dari yang harusnya normal itu 14 ke 14 sampai 18, saya pernah drop 8,7 Bapak Ibu. Darah saya naik turun, perlahan saya sempat naik lagi 14,9, sekarang turun 13. Dan trombosit saya yang harusnya 150.000 sampai 450.000, saya pernah drop sampai 105.000. Dan sekarang sudah naik perlahan, dan sekarang 157.000. Jadi memang betul-betul saya rasakan sekali dari saya minum ini sampai sekarang minum, saya minum terus, dan saya akhirnya saya tahu sekali bagaimana penderitaan sebuah sakit. Dan saya baru ngerti sehat itu mahal. Jadi saya betul-betul sekarang kalau ketemu orang yang sakit, saya betul-betul sangat iba, pengen bantu itu kan tahu bagaimana, karena saya betul-betul merasa begini, hari besok saya belum tentu hidup. Dan karena saya sakit Bapak Ibu, hari ini selalu saya menghargai waktu. Jadi kalau hari ini saya bisa lewat hari, saya bersyukur, besok bersyukur lagi, terus. Dan puji Tuhan, sekarang Bapak Ibu saya cukup freshnya, kemudian saya pikiran, ya, saya bersyukur sama Tuhan, pertama kepada sama profesor, kedua kepada Pak Hipinoni, kemudian dipertemukan Bapak Ibu di sini, bagaimana mendorong orang-orang yang sakit, ya, yang untuk sakit untuk sembuh. Dan itu Bapak Ibu, saya mulai bagikan pengalaman saya kepada rekan-rekan, karena saya pikir ketika kondisi sudah mulai baik, ini waktunya saya untuk memberi saksian. Ketika Tuhan masih waktu saya saat ini, dan saya percaya, itu saya saksikan kemauan Tuhan buat saya melalui berbagai hal. Dan dalam hal ini saya juga salut Bapak Ibu di sini. Saya kemarin beberapa kali datang di sini, yang kami sudah datang ya. Bagaimana orang-orang sakit itu begitu, kalau orang sakit itu dulu apa namanya, udah pengen bantu. Dan sekarang sakitnya masih ada, leukemia, dialisis kronis, tapi kondisinya sudah stabil. Dan dokter katakan buat saya, mudah-mudahan bisa negatif. Itu harapan saya negatif. Karena per 3 bulan nanti saya diambil BNP. Itu tulang belakang diambil lagi Bapak Ibu. Jadi saya tetap konsumsi obat. Yang seharinya saya minum 3 tablet. Kalau disediakan kurang lebih hampir 1 juta. Kemudian saya beri pahit setiap hari. Dan satu lagi Bapak Ibu, ketika saya beli obat terus dan uang saya sudah mulai habis, ternyata saya sudah dapat satu pendanaan bantuan dari Amerika, namanya Max Foundation, ya. Itu juga akhirnya sekarang saya 12 juta itu sudah bulanan kemarin, saya sudah tidak beli lagi, tapi itu gratis Bapak Ibu, gratis. Jadi itu gratis ditambah dengan Pak Hipinoni, dan sekarang saya kenalkan ke berbagai teman bagaimana pengalaman saya juga Pak Hipinoni. Jadi ini saya berikan buat Bapak Ibu. Jadi ini daftar saya buat seperti ini untuk membantu, menguatkan. Dan ternyata teman-teman saya juga banyak yang sakit leukemia dan nggak mudah Bapak Ibu. Karena setiap orang itu punyanya berbeda-beda. Walaupun sama jenisnya, tapi case-nya tergantung tubuhnya. Itu ternyata di Indonesia itu ada lebih kurang lebih 150 sampai 200 penderita leukemia yang bisa bertahan. Terakhir saya kemarin itu yang 5 tahun sudah, maksudnya sudah tahan 5 tahun. Dan puji Tuhan. Baik, itu saja kesaksian saya.